Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi Saputra, NPM 2414151089. Jadi, Indonesia ini kaya akan manfaat alam, salah satunya hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan bukan kayu ini banyak cangkupannya seperti rotan, kemudian madu, buah-buahan, dan kadang juga bisa memanfaatkan daun. Nah, pada kesempatan kali ini saya membahas tentang porang. Dari judul jurnal Upaya Pengenalan Umbi Porang dan Olahannya sebagai Alternatif Makanan Tinggi Serat. Pendahuluan, ya, jadi umbi porang ini mengandung glukomanan atau serat larut tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan dan juga porang ini memiliki potensi sebagai pangan fungsional yang belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi porang ini jarang sekali dimanfaatkan oleh masyarakat karena minimnya pengetahuan tentang apa itu porang dan manfaatnya. Tujuan dari jurnal ini yang pertama mengenalkan umbi porang kepada masyarakat, memberikan pengetahuan tentang olahannya, dan menawarkan alternatif makanan tinggi serat. Jadi manfaat tinggi serat itu yang pertama memperlancar pencernaan, kemudian mengontrol kadar gula darah, dan menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Nah, dari metode penelitian yang pertama itu melakukan sosialisasi manfaat porang kepada masyarakat dan melakukan pelatihan pembuatan olahan porang itu sendiri. Pengabdian masyarakat secara langsung. Jadi tahapan yang pertama itu penyeluhan. Jadi melakukan penjelasan kandungan gizi porang itu, kemudian mengedukasi manfaat manfaat kesehatan dari porang itu sendiri, kemudian memberi informasi cara pengelolaan yang dengan aman, dan tahap yang kedua itu demonstrasi. Dan demonstrasi ini eh, yang pertama cara membuat mie porang, bagaimana cara membuat mie porang, kemudian cara membuat beras porang, dan tips menjaga kualitas olahan itu sendiri. Di tahap tiga kita diskusi, tanya jawab seputar porang, kemudian diskusi pengalaman peserta, kemudian klasifikasi mitos dan fakta. Pada hasil kegiatan dihasilkan itu pertama tentang pengetahuan masyarakat meningkat, kemudian masyarakat mampu mengolah porang, dan terakhir kesadaran masyarakat porang itu bertambah. Jadi kegiatan penelitian ini sangat eh, memberi manfaat oleh masyarakat di sekitar tanaman porang itu. Respon peserta, antusiasme tinggi, kemudian partisipasi aktif dalam penelitian, dan tertarik mencoba di rumah. Kandungan glukomanan yang pertama membantu program diet, kemudian mengontrol berat badan, dan yang terakhir itu memberi rasa kenyang lebih lama. Jadi, wah ini sangat banyak sekali manfaatnya. Program diet, kemudian mengontrol berat badan, dan ketika kita memakan porang itu rasa kenyangnya akan lebih lama. Indeks glikemianin rendah, yang pertama itu aman untuk penderita diabetes, kemudian mencegah lonjakan gula darah, dan cocok untuk pola makanan sehat. Nah, kendala pada saat praktikum yang pertama, pengetahuan awal itu minim sekali, kemudian akses porang itu terbatas, kekhawatiran keamanan konsumsi. Jadi masyarakat ini khawatir akan olahan porang itu sendiri dan terbatas tentang pengetahuan tentang porang untuk kesehatan. Jadi solusinya itu pendampingan berkelanjutan, kemudian memberi resep sederhana dan edukasi pengolahan yang benar. Dampaknya itu kesadaran konsumsi masyarakat sehat itu meningkat akan porang. Kemudian peluang usaha baru berbasis porang itu terbuka. Jadi masyarakat yang telah melakukan pelatihan pada penelitian ini eh, ada beberapa yang membuka peluang usaha dari berbasis porang. Nah, kesimpulannya itu orang berpotensi sebagai pangan tinggi serat, kemudian layak dikembangkan sebagai alternatif makanan sehat. Eh, saya harap dari tanaman porang yang banyak sekali terdapat di Indonesia, masyarakat eh, masyarakat ini bisa memanfaatkan porang dengan baik, kemudian mengolah dengan baik, dan
pemerintah ini ikut serta untuk meningkatkan eh, nilai hasil hutan bukan kayu ini meningkat. Jadi bukan hanya masyarakat, tetapi juga pemerintah ikut berpartisipasi untuk menolak orang itu sendiri. Nah, saya cukupkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.